Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Romanggara dari kelas Teknik Elektro Angkatan 22A NPM 22315006 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dasar listrik. Nah, apa itu komponen dasar listrik? Listrik adalah salah satu kekuatan yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan kita. Dari menyalakan lampu di rumah hingga menggerakkan kendaraan yang kita kendarai. Listrik memainkan peran utama dalam hampir semua aspek kehidupan modern. Untuk memahami bagaimana listrik bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya, kita perlu mempelajari komponen-komponen dasar yang membentuk sistem kelistrikan. Ini sumber listrik. Sumber listrik merupakan sumber energi utama yang menghasilkan arus listrik. Ada berbagai jenis sumber listrik. Yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan energi panas dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Terus ada lagi pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi kinetik dari aliran air terjun untuk menghasilkan energi listrik. Terus ada lagi pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan energi nuklir dan reaksi fisi atom untuk menghasilkan energi listrik. Terus ada lagi pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik melalui panel surya. Selanjutnya itu ada konduktor. Konduktor adalah bahan yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah melalui dirinya. Bahan yang umum digunakan sebagai konduktor adalah logam seperti tembaga, aluminium, dan emas. Konduktor memiliki sifat elektron bebas yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah melalui mereka. Terus ada kondukivitas tinggi. Apa itu kondukivitas tinggi? Konduktor memiliki kondukivitas tinggi yang berarti mereka dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Contoh konduktor, contohnya konduktor meliputi kawat tembaga atau kabel, aluminium, dan rel kereta api. Aplikasi konduktor. Konduktor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kabel listrik, peralatan elektronik, dan motor listrik. Ada konduktor, pasti ada isolator. Isolator adalah bahan yang mencegah arus listrik mengalir melalui dirinya. Bahan isolator memiliki sifat elektron terikat yang sangat kuat sehingga elektron tidak dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Ini kondukivitas rendah. Isolator memiliki kondukivitas rendah yang berarti mereka sangat sulit menghantarkan arus listrik. Contoh isolator meliputi plastik, karet, kaca, dan kayu. Makanya biasanya kabel-kabel tembaga itu mereka
yang mereka terkelupas itu biasanya dibalut atau dilapisin dengan bahan-bahan ini seperti plastik, karet, biasanya pakai bahan itu. Terus ada lagi aplikasi isolator. Aplikasi isolator digunakan dalam berbagai aplikasi. Seperti ya ini benar tadi kabel listrik, soket listrik, dan saklar listrik. Terus ada lagi resistor. Resistor adalah komponen yang memberikan tahanan terhadap aliran arus listrik. Semakin tinggi nilai resistasi suatu resistor, semakin besar hambatan terhadap aliran arus. Resistor digunakan untuk mengontrol aliran arus dalam sirkuit listrik. Fungsi resistor berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir dalam sirkuit, mengatur tegangan, dan membagi arus. Nah, jenis resistor ada berbagai jenis resistor, termasuk resistor karbon, resistor film tipis, dan resistor kawat. Aplikasi resistor sendiri, resistor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sirkuit elektronik, alat pengukur, dan sistem kontrol. Terus selanjutnya itu ada juga kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Fungsi kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik, menghaluskan tegangan, dan menyaring frekuensi tertentu dalam sirkuit listrik. Terus jenis kapasitor, ada berbagai jenis kapasitor, termasuk kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, dan kapasitor film. Aplikasinya sendiri, aplikasi kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sirkuit elektronik, alat pengukur, dan sistem kontrol. Nah, jadi kapasitor dan resistor mungkin aplikasinya hampir sama ya, tapi kegunaan atau cara kerjanya berbeda. Terus ada lagi induktor. Induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktor terdiri dari kumparan kawat dan dililitkan pada inti magnet. Fungsi induktor berfungsi untuk menyimpan energi listrik, menyaring frekuensi tertentu dalam sirkuit listrik, dan mengontrol aliran arus. Jenis induktor, ada beberapa jenis induktor, termasuk induktor inti udara, induktor inti besi, dan induktor inti perit. Aplikasi induktor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sirkuit elektronik, alat pengukur, dan sistem kontrol. Selanjutnya ada juga dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah saja. Dioda terdiri dari dua bagian, anoda dan katoda. Nah, fungsi dioda berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC, membatasi arus dalam satu arah, mendeteksi sinyal listrik. Jenis dioda, ada berbagai jenis dioda, termasuk dioda penyearah, dioda LED, dan dioda Zener. Aplikasi dioda digunakan dalam berbagai aplikasi seperti power supply, sirkuit elektronik, dan sistem komunikasi. Saatnya komponennya juga ada transistor.
Transistor adalah komponen semikonduktor yang dapat mengontrol arus listrik yang lebih besar dengan menggunakan arus yang lebih kecil. Fungsi transistor berfungsi sebagai saklar elektronik, penguat sinyal, dan osilator dalam sirkuit listrik. Nah, jenis transistor ada dua jenis transistor utama, transistor bipolar, Kristen BCT, dan transistor efek Medan atau FET. Aplikasi transistor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sirkuit elektronik, komputer, dan perangkat telekomunikasi. Terus ini yang terakhir ada sirkuit listrik. Sirkuit listrik adalah jalur tertutup yang memungkinkan arus listrik mengalir dari sumber listrik melalui berbagai komponen dan kembali ke sumber. Salah satu yaitu sumber listrik. Sumber listrik menyediakan energi yang diperlukan untuk menggerakkan arus listrik dalam sirkuit. Terus yang kedua itu ada konduktor. Konduktor memberikan jalur untuk aliran arus listrik melalui sirkuit. Terus komponen yang ketiga ya, ada komponennya seperti resistor, kapasitor, dan induktor, dan mempengaruhi aliran arus listrik dalam sirkuit. Terus ada beban. Beban adalah perangkat yang memungkinkan energi listrik seperti lampu, motor, dan perangkat elektronik lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang komponen-komponen listrik. Mungkin masih lebih banyak lagi komponen-komponennya. Mungkin yang saya bisa jelaskan mungkin cuman baru sebagian, dan itu masih sangat mencakup sangat banyak. Baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.